biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari Divisi Project Housing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa prinsip Kaizen. Untuk mencapai beragam resolusi dan keinginan yang sudah direncanakan, pastinya melewati masa-masa sulit dan proses yang gak instan. Tapi terkadang kamu bergerak dengan menggebu-gebu dan berujung pada hasil yang kurang maksimal. Kemudian kamu berpikir bahwa apa yang kamu lakukan itu sia-sia, bahkan merasa enggak berkembang. Supaya segala tujuanmu menjadi lebih berarti, kamu bisa mengikuti metode Kaizen ini yang beberapa tahun hits di kalangan anak muda. Sebenarnya Kaizen itu apa sih? Kaizen itu terdiri dari dua suku kata sebenarnya, diambil dari bahasa Jepang. Yang pertama Kai yang artinya perubahan, dan Zen yang artinya baik. Jadi Kaizen adalah melakukan berbagai aktivitas untuk perubahan dan kemajuan yang lebih baik dalam hidup. Untuk melakukan perubahan jangka panjang, Kaizen dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebenarnya prinsip Kaizen ini banyak diberlakukan pada perusahaan-perusahaan yang besar ya, untuk efektivitas pekerjaan dan kerja tim yang kuat. Sebenarnya Kaizen juga bisa diaplikasikan secara individu untuk pengembangan diri kamu dalam mencapai berbagai tujuan, dengan memulai dari hal yang paling kecil dan sederhana terlebih dahulu. Yang pertama, terus tingkatkan kemampuan diri. Walaupun kamu berhasil meraih salah satu tujuan terbesarmu, atau kamu sudah dikenal menjadi mahasiswa atau karyawan yang selalu meraih penghargaan terbaik, gak ada salahnya untuk selalu haus akan ilmu baru untuk meningkatkan kemampuan diri. Pokoknya kalau kamu penasaran dengan berbagai hal, jangan takut untuk asah kemampuan diri kamu ya. Yang kedua, tinggalkan kebiasaan lama. Jangan biarkan deh diri kamu untuk terus terjebak di dalam zona nyaman. Itu bikin kamu sulit untuk berkembang. Misalnya, kamu menyadari kalau kamu itu sulit untuk berkomunikasi sekaligus beradaptasi dengan orang baru. Kalau kamu berpikir bahwa karaktermu bisa diubah secara perlahan, mungkin solo traveling bisa jadi solusi. Atau belum berani untuk berwisata ke tempat jauh sendirian, bisa kok ajak dulu salah satu teman yang bisa bikin kemampuan komunikasi kamu jadi bisa berkembang lebih baik. Perlahan tapi pasti kamu makin level up deh. Yang ketiga, proaktif. Masih inget gak dengan pepatah malu bertanya sesat di jalan? Nah, kalau kamu ada kesulitan di dalam belajar atau bekerja atau apapun lah untuk melakukan aktivitas di lingkungan sosial, coba deh beranikan diri untuk proaktif dan selalu bertanya. Selain kamu dapat jawaban sesuai harapan, relasi kamu jadi bertambah dan kamu semakin dikenal orang lain. Yang keempat, setiap orang punya cara yang berbeda. Di sini maksudnya mungkin kamu dan teman kamu mempunyai cara yang berbeda dalam mencapai sebuah tujuan, walaupun tujuannya adalah hal yang sama. Kamu sendiri bisa menerapkan beberapa cara untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuanmu. Tentunya setiap orang punya cara yang berbeda kok, dan gak masalah kalau kamu merasa tidak nyaman dengan cara orang lain tersebut. Yang kelima, selalu koreksi diri. Di balik practice make perfect, selalu ada banyak kesalahan yang bikin mencekik.
Untuk mencapai sebuah tujuan, wajar kok kalau kamu bertemu dengan kesalahan. Jangan anggap diri kamu selalu membuat banyak kesalahan dan langsung merasa hancur. Tenangkan hati, selalu koreksi diri dengan mencoba kebiasaan baru secara perlahan untuk mengurangi kesalahan. Misalnya kalau kamu menuntaskan pekerjaan selalu lewat dari deadline, kamu bisa bikin to-do list deh. Sederhananya, coba bikin dari sticky notes. Yang terakhir, hidup hemat dan efisien. Suka dengar kalau generasi milenial Indonesia susah buat beli rumah. Ini sebenarnya pernyataan dari Pak Menteri kita ya. Beliau menyatakan kalau generasi milenial gak bisa beli properti karena hidup mereka yang konsumtif. Contoh seperti membeli segelas es kopi setiap hari. Padahal uang yang kamu keluarkan untuk membeli es kopi favoritmu itu bisa banget ditabung untuk memenuhi kebutuhan primer di masa depan. Karena prinsip Kaizen ini bersifat perlahan dan berkelanjutan. Yuk mulai hidup hemat dari hal yang paling kecil. Misalnya mengatur dan mencatat apa saja yang harus kamu beli selama 1 bulan agar gak belanja secara impulsif atau gak membeli barang-barang baru jika masih ada barang-barang dengan fungsi yang sama yang masih bisa kita gunakan di rumah. Yuk terapkan metode Kaizen dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun Kaizen adalah filosofi yang berfokus pada pencapaian tujuan lingkungan pekerjaan maupun sosial, secara perlahan dan berkelanjutan, sekarang metode tersebut juga bisa diterapkan untuk pengembangan diri. Bahkan dari metode Kaizen ini mengajarkan manusia untuk melakukan perubahan dengan kebaikan secara efisien dan terproses untuk tujuan hidup lebih bermakna. Yuk mari terapkan prinsip Kaizen ini dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal yang kecil, sederhana, seperti menggali skill baru. Sekian dari saya, sedikit materi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga dengan munculnya video ini kita dapat berkembang bersama dan menggali skill-skill baru kita untuk kebutuhan kita di masa mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Salam Rumah Ningrat.